Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing ya bagaimana cara mengetes komputer kita ini apakah bisa main game atau tidak. Jadi ketika kita harus mengetes ini tidak harus download dulu teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengetahui apakah komputer kita ini sanggup atau tidak untuk menjalankan game tersebut. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke, kebetulan di sini saya kedatangan banyak komputer ya, dan komputer ini saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu supaya tahu apakah kondisinya ini prima atau tidak teman-teman dengan melakukan benchmark ya. Jadi di sini saya dibantu oleh siswa saya untuk mengecek beberapa kondisi komputer ini dan kita akan pasang lebih dahulu. Dan ketika kita sudah nyalakan seperti ini, silakan kalian buka DXDiag dulu ya. Jadi ini dipastikan spesifikasi yang kita dapatkan ini sesuai dengan yang kita minta. Di sini misalkan untuk prosesornya yaitu menggunakan prosesor Core i5 2400 3,1 GHz dan memorinya yaitu 8 GB. Setelah itu di sini displaynya menggunakan Nvidia GeForce GT 710 dengan merek Nvidia teman-teman. Oke, langsung saja kita coba melakukan pengecekan dan jangan lupa teman-teman kita harus online dulu ya. Jadi pastikan komputernya terkoneksi internet dulu. Kalian buka Google Chrome dan kalian langsung ketik saja userbenchmark.com. Sebenarnya di sini komputernya bukan dipakai untuk game tapi kita akan tes teman-teman apakah game ini cocok dengan komputer ini untuk mengetahui kemampuan multimedianya. Jadi di sini komputernya kita download dulu user benchmarknya. Setelah itu kita install. Kalau sudah kita jalankan saja aplikasinya. Lalu kita tunggu prosesnya teman-teman dengan cara klik klik to launch benchmark ya. Di sini proses akan berlangsung sekitar 10 menit. Jadi di sini tergantung pada spesifikasi komputer kalian dan juga pada beberapa komponen teman-teman. Jadi ketika itu bisa berjalan cepat, ini proses ini akan lebih cepat berlangsung teman-teman. Di sini kita lihat proses-proses yang terjadi. Dia menghitung dari skor pada CPU-nya dulu, setelah itu juga pada memorinya. Jadi di sini dihitung semua teman-teman supaya kita tahu berapa skor yang akan didapatkan. Nah, di sini tercatat bahwa drive-nya ini berjalan 200 MB-an ya. Setelah itu kita melakukan pengecekan GPU teman-teman atau VGA card ya. Jadi ini adalah kemampuan pengolahan grafis di mana di sini kita akan ditampilkan sebuah gambar-gambar 3 dimensi yang akan menginformasikan bagaimana kemampuan dari pemrosesan grafis milik komputer ini. Jadi di sini menggunakan GT710 dan kita akan cek bagaimana hasilnya. Dan beberapa hasil itu akan direkap dengan laporan yang begitu lengkap pada userbenchmark.com. Dan pengecekan ini teman-teman jangan lupa internetnya jangan sampai terputus ya, karena ini akan menyebabkan tes akan gagal teman-teman. Jadi di situ saya tunjukkan bahwa terkoneksi kabelan ya, jadi internet ini masuk ke dalam komputer ini. Di sini sudah 99%, 100% dan akhirnya sudah selesai. Dan di sini akan langsung ditampilkan dengan klik open benchmark result. Di sini kalian akan masuk ke browser dan kita akan bisa melihat recapnya. Oke, kita tunggu saja loadingnya. Oke, di sini performa gamingnya terlihat 5%, desktopnya 63, dan untuk yang lain ini terlihat teman-teman untuk lebih rincinya yaitu Core i5-nya di situ performingnya terlihat above expectation ya, jadi bagus di sebelah kanan 67%. Lalu di sini graphic card-nya hanya 2,8% teman-teman. Untuk SSD-nya 60% dan juga Kingston RAM-nya adalah 28% dari 29. Kita lihat sih semuanya baik-baik saja, dan kalau misalkan kita ingin cek untuk penggunaan game, kita klik saja apa game yang kira-kira kita akan coba. Jadi jangan terburu diinstal dulu teman-teman, kita cek dulu menggunakan aplikasi ini. Jadi diklik gamenya, lalu kalian pilih settingnya. Di sini saya pilih medium ya, karena saya tidak berekspektasi terlalu tinggi pada proses pemrosesan ini. Lalu FPS di atas kalian cek dan kalian masukkan ke sini. Lalu kalian submit FPS yang kalian dapatkan, lalu kalian send OK. Nah, di sini kalian akan melihat nilai dari beberapa orang yang pernah melakukan percobaan game ini teman-teman. Di situ ada low, medium dan sebagainya. Ini adalah beberapa persentase yang menunjukkan beberapa orang yang melakukan percobaan dan mendapatkan 44 FPS teman-teman pada 596 sampel. Di sini kalau misalkan kita tes di PUBG, dia mendapatkan 28 FPS teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengecek berapa FPS, jadi jangan download dulu teman-teman. Kalian bisa mengecek apakah framing atau penampilan gamenya ini sudah masuk akal atau menurut kalian masih playable ya. Di sini kita juga coba pada GTA 5 teman-teman. Jadi di situ berjalan 24 FPS.
Artinya memang semakin berat gamenya, FPS-nya akan semakin menurun teman-teman. Ya kita misalkan di sini coba GTA 5 24 FPS itu seperti apa sih, kita coba lihat di YouTube ya. Jadi kalian bisa mengetahui bagaimana lag-nya ya, jadi bagaimana frame drop-nya atau bagaimana proses game itu berjalan. Jadi kalau misalkan menurut kalian ini masih playable atau masih wajar-wajar aja dan kalian terbiasa dengan hal seperti ini, kalian bisa mencoba teman-teman untuk memainkan game yang sudah kalian pilih. Tapi kalau menurut kalian ini terasa masih berat atau masih terlihat macet-macet, frame drop dan sebagainya, di sini kalian bisa melakukan percobaan pada game dengan spesifikasi yang lebih rendah ya, atau kalian bisa melakukan upgrade komponen kalian. Di sini misalkan PUBG dengan FPS 28. Di sini saya asumsikan 30 FPS teman-teman. Dan seperti inilah tampilannya. Jadi kalau misalkan 30 fps ini menurut kalian masih nyaman digunakan, saya kira ini bisa kalian install dan kalian langsung saja download teman-teman ya untuk gamenya. Jadi ini untuk percobaannya teman-teman, artinya untuk game-game yang kita akan coba, kita harus survei dulu apakah orang yang pernah mencoba di komputer yang mirip dengan spesifikasi komputer kita ini bisa melakukan permainan game yang nyaman ya. Jadi ini untuk melakukan percobaan lain untuk game-game yang tidak terdaftar pada tombol itu, kalian bisa pilih other game, lalu kalian pilih kualitas gambar dan FPS-nya seperti yang tadi ya. Oke teman-teman, mungkin itu adalah tutorial dari saya. Semoga ini membantu kalian untuk bisa menentukan gimana yang cocok dengan komputer kalian sebelum melakukan instalasi. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.